Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia-Nya semata kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menyampaikan deskripsi mata kuliah ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Luciana Tulusna SMM, NIDN 0715087201. Saya sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang beralamat di Jalan PB Sudirman nomor 7 Situbondo. Di sini saya mencoba untuk mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampuh di semester genap. Pada semester 2, saya mengampuh mata kuliah pengantar manajemen dengan kode mata kuliah 13110, bobot 3 SKS dengan jumlah mahasiswa sebanyak 168 mahasiswa yang terbagi menjadi 6 kelas. Waktu perkuliahan terbagi menjadi pagi dan sore hari. Sedangkan di semester 4 saya mengampuh mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode mata kuliah 13302, bobot 3 SKS. Semua mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dan jumlah mahasiswa semester 4 sebanyak 145 orang yang terbagi menjadi 5 kelas. Waktu perkuliahan juga sama, terbagi menjadi 2, yaitu pagi dan sore hari. Sistem perkuliahan ini dilakukan secara luring dan daring, mengingat kita masih berada di masa pandemi seperti ini. Kami menggunakan aplikasi Google Meet yang mana cukup dipahami oleh semua mahasiswa. Namun, ada juga kendala yang dialami oleh mahasiswa kita, yaitu mereka yang tinggal di pelosok desa, karena terkendalanya sinyal. Namun, selain kita menggunakan Google Meet, juga menggunakan grup WhatsApp kelas sebagai kelanjutan diskusi kita dan juga untuk memudahkan koordinasi dengan mahasiswa. Mata kuliah pengantar manajemen ini merupakan mata kuliah wajib, karena disinilah mahasiswa mengenal manajemen sebagai landasan dalam mempelajari ilmu manajemen yang lain. Mata kuliah ini membahas pengertian-pengertian manajemen pada berbagai praktek dan konsep-konsep manajemen yang kompleks, dinamis, serta selalu mengalami perubahan dan bersifat global. Standar kompetensi mata kuliah pengantar manajemen ini diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep dasar manajemen. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perlunya manajemen dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis manajemen baik secara ilmu maupun seni atau skill mereka. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep manajemen secara fungsional. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep manajemen secara operasional. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang lingkungan, budaya organisasi, tanggung jawab sosial atau CSR, dan etika manajemen. Sedangkan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 ini memberikan gambaran secara umum mengenai pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, serta mengimplementasikan dengan mudah dan akan membantu bagi mahasiswa. Setelah mempelajari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan cermat, tidak hanya mampu dalam teorinya, tetapi mampu mengimplementasikan dalam organisasi atau perusahaan. Mata kuliah ini membahas pengertian manajemen sumber daya manusia pada berbagai praktek dan konsep-konsep manajemen sumber daya manusia yang kompleks, dinamis, selalu mengalami perubahan, dan bersifat global.
Materi pembahasan menyangkut semua fungsi dan kegiatan penting manajemen sumber daya manusia saat ini dan di masa mendatang. Standar kompetensi mata kuliah MSDM ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis arti penting manajemen sumber daya manusia bagi organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis fungsi-fungsi sumber daya manusia. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis target yang hendak dicapai dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis berbagai tantangan manajemen sumber daya manusia saat ini. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis manajemen sumber daya manusia di masa mendatang. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis laba perusahaan dan manajer sumber daya manusia. Mata kuliah yang saya ampu ini sangat relevan dengan konsentrasi bidang keilmuan saya, yaitu manajemen sumber daya manusia. Strategi perkuliahan di sini menggunakan metode tatap muka, yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab, serta tugas-tugas yang terkait dengan kajian teori yang didapatkan. Referensi yang digunakan, yang pertama, Dokteranda Siti Al-Fajar MSI dan Dokteranda Sri Heru MSI dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai Dasar Meraih Keunggulan Bersaing. Yang kedua, Mulyadi SMM dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, Dr. Dewi Hanggraini SMM MBA dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, Profesor Dr. H. Suparyadi SIPMM dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia Menciptakan Keunggulan Bersaing Berbasis Kompetensi SDM. Sedangkan kriteria penilaian mata kuliah ini terkait dengan indikator penilaian yaitu kebenaran permasalahan, kebenaran kerangka berpikir, serta kebenaran cara penarikan kesimpulan. Dan evaluasi dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 yaitu ujian tengah semester. Dan setelah pertemuan minggu ke-15 yaitu ujian akhir semester. Dengan pertimbangan proses selama mengikuti kegiatan belajar mengajar, etika, dan penguasaan pengetahuan. Sedangkan bobot masing-masing komponen ini adalah yang pertama terkait dengan absensi dan keaktifan di kelas, yaitu 25%, tugas baik secara individu ataupun kelompok 25%, yang ketiga ujian tengah semester 25%, yang keempat ujian akhir semester 25%. Ini sudah tergantung atau mengikuti aturan yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Jadwal tutorial telah dibuat selama 1 semester yang terbagi menjadi 14 tatap muka ditambah dengan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Demikian deskripsi mata kuliah yang saya ampuh. Semoga memberikan banyak manfaat untuk pihak-pihak lain, terutama bagi mahasiswa saya, dan bisa menjadikan diri saya sebagai dosen untuk terus belajar dan berlatih. Dan harapan saya juga terhadap mahasiswa nantinya apabila sudah menyandang predikat sarjana yang didapatkan dari perkuliahan ini, maka ilmu yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan bisa diterapkan di dalam dunia pekerjaannya
dan juga bisa diterapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, inilah deskripsi yang sudah saya buat. Akhirnya saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.